Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan yang benar, dan melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, Engkau pun memberkati kami hari ini. Tuhan, kami mau tuntunan Roh Kudus menyertai kami di dalam pekerjaan kami setiap hari. Dan biarlah apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini dapat kami lakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah, kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami untuk dapat mengerti, sehingga firman Tuhan menjadi satu-satunya yang kami percaya sebagai penuntun kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 9 Januari 2026 tertulis dalam kitab Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Dalam bahasa Batak, opat Musa onom ayat 24 Rodi 20 onom. Demikianlah dikatakan, sai dipasu-pasu jala diramuti jahu bamahu. Di pasondakon jahu bama buhina tuho, jala asi rohana midaho. Di dopakkon jahu bama buhina tuho, jala di pasaurhon ma dame tu totim. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa hari-hari terus berlalu. Kita telah memasuki hari ke-9 di bulan Januari tahun 2026. Banyak hal yang telah terjadi. Di sepanjang tahun 2025 silih berganti. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun-tahun kemudian. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi satu yang harus kita ingat, kalau kita telah melewati banyak hal di tahun-tahun sebelumnya, hari-hari yang lalu, kita pun percaya hari ini dan hari depan Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Sebagaimana yang dikatakan Harun kepada bangsa Israel ketika mereka di dalam perjalanan untuk sampai ke tanah Kanaan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka di sepanjang perjalanan dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun, banyak hal yang telah terjadi. Dan ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, mereka pun diingatkan bahwasanya mereka sampai di sana, penyertaan Tuhan selalu ada. Saudara-saudara, kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan perjalanan kehidupan kita. Tapi satu yang harus kita yakini, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Sebagaimana yang dikatakan dalam khotbah atau renungan kita hari ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata memberkati berarti kita dilimpahi sukacita, dilimpahi kebaikan-kebaikan,
di dalam kehidupan kita. Hal ini bukan mau mengatakan kalau kita tidak menghadapi masalah. Tetapi ketika berkat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sesulit apapun masalah-masalah yang kita hadapi, tidak membuat kita lemah, bahkan berputus asa. Tetapi kita bersukacita dan terus semangat di dalam menjalani kehidupan. Melindungi engkau berarti Tuhan menjaga, memenuhi segala yang kita perlukan, baik siang maupun malam. Sebagaimana penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Berkat Tuhan itu memberikan damai sejahtera, memberi sukacita. Tanda penyertaan Tuhan selalu ada. Bukan melulu berbicara soal materi, kekayaan material, tetapi bagaimana kita merasakan ketenangan, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Di ayat 25 dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Menyinari berarti ada cahaya, di mana cahaya itu akan mengusir kegelapan. Kehadiran Allah, wajah Tuhan, mengusir kegelapan di dalam kehidupan kita. Mengusir kekhawatiran, mengusir ketakutan, mengusir segala hal-hal yang membuat kita tidak berani menjalani masa depan. Penyertaan Tuhan hadir melalui wajah yang bercahaya, wajah yang menyinari kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah di dalam kehidupan. Tetaplah menjalani hari-hari dengan baik, dengan pengharapan. Sekalipun terlihat sepertinya gelap, tetapi kehadiran Tuhan, wajah Allah, menyinari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 26 dikatakan lagi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu damai sejahtera yang dimaksud adalah bukan yang datang dari luar diri kita, tetapi justru ada dalam diri kita sendiri. Bagaimanapun situasi, keadaan di luar dari diri kita, tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita merasakan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah ya. Bukan berarti tidak ada sakit, bukan berarti tidak ada pergumulan. Tetapi damai sejahtera adalah bagaimana seutuhnya kita meyakini hidup kita ada di dalam penyertaan kasih Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi, kita yakini Tuhan memakainya untuk kebaikan kita. Sebagaimana dalam lagu Kidung Jemaat, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Itulah yang meyakinkan kita untuk tetap kuat, tegar di dalam menjalani kehidupan kita. Berkat Tuhan membuat kita kuat, berani menghadapi masalah-masalah. Berkat Tuhan membuat kita berharga, dan tentu kita pun menghargai diri kita, menghargai hidup kita. Jangan ada lagi yang insecure dalam hidupnya, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tidak berguna dan lain sebagainya. Kita semua berharga, kita semua hebat di hadapan Tuhan, karena berkat Tuhan adalah sebagai tanda penyertaannya, tanda kehadirannya di dalam kehidupan kita. Amin. Tetap semangat ya saudara. Hari-hari kita masih panjang, perjalanan kita masih banyak yang harus kita lewati. Tapi satu yang harus kita ingat, kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk banyak kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk terus memakainya dengan baik dan memakai kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami lakukan hari ini dalam pekerjaan kami, ajari kami melakukannya di dalam takut akan Tuhan, sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Engkau yang menolong.
Ampuni kami untuk setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan dan kami dimampukan menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.